Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rohmawati Elisa. Di sini saya akan menjelaskan apa sih peran leasing dalam industri perbankan dan lembaga keuangan ini. Nah, yang pertama untuk leasing sendiri yaitu instrumen pembiayaan yang semakin penting bagi bank dan lembaga keuangan di Indonesia. Melalui produk leasing ini, kita dapat menyediakan solusi pembiayaan yang fleksibel dan terjangkau bagi para nasabah yang ingin memperoleh aset produktif seperti mesin, kendaraan, atau peralatan tanpa harus mengeluarkan dana besar di awal. Lalu untuk leasing sendiri itu bertujuan sebagai salah satu produk jasa keuangan, memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan operasional dan bisnis perbankan, serta lembaga keuangan lainnya. Nah, leasing juga menawarkan solusi pembiayaan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Baik, di sini kita lanjut. Di sini ada definisi dan konsep leasing. Nah, definisi leasing sendiri yaitu sebuah metode pembiayaan di mana perusahaan atau individu yang disebut sebagai lise atau penyewa membayar biaya sewa kepada pemilik aset yang disebut sebagai lesor atau pemberi sewa untuk menggunakan aset tersebut dalam jangka waktu tertentu. Dan selanjutnya ada konsep leasing. Dalam leasing, terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu yang pertama ada lise, di mana disebut sebagai pihak yang menyewa, dan yang kedua itu lesor, disebut sebagai pihak yang menyewakan, dan yang ketiga itu supplier, disebut sebagai pihak yang menyediakan barang modal. Oke, dilanjut kita ke jenis-jenis produk leasing. Nah, di sini ada jenis yaitu finance leasing. Finance leasing ini sewa guna usaha dengan hak opsi, di masa leasing memiliki hak untuk membeli aset pada akhir masa sewa. Finance leasing ini jenis perjanjian sewa di mana perusahaan atau leasing menyewa sebuah aset dari pihak pembiaya atau lesor untuk sebagian besar masa pakai aset tersebut. Dan finance leasing ini lebih mirip dengan pembiayaan pembelian aset daripada sekedar perjanjian sewa operasional. Nah, untuk finance leasing ini tersendiri itu memiliki beberapa karakteristik, yaitu ada pemindahan kepemilikan. Nah, pemindahan pemilikan ini yaitu leasing ini mentransfer sebagian besar resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pada leasing pada akhir masa sewa. Dan selanjutnya ada lama masa sewa. Untuk finance leasing ini, masa sewa biasanya berlangsung sebagian besar masa pakai ekonomis aset tersebut, mencakup sebagian besar umur ekonomisnya. Dan selanjutnya ada opsi pembelian. Nah, untuk finance leasing biasanya memiliki opsi untuk membeli aset dengan harga lebih rendah dari nilai pasar saat akhir masa sewa. Baik, kita lanjut ke jenis operating leasing. Jenis operating leasing yaitu sewa guna usaha tanpa hak opsi, di mana leasing hanya memanfaatkan aset selama masa sewa. Nah, untuk operating leasing ini sendiri itu memiliki karakteristik. Kalau yang finance leasing tadi kan dia pemindahan kepemilikan ya, mempunyai pemindahan kepemilikan. Tapi untuk yang operating leasing ini, dia itu tidak ada pemindahan kepemilikan. Aset tetap dimiliki oleh lessor selama masa sewa dan tidak ada transfer kepemilikan pada akhir masa sewa. Dan yang kedua untuk karakteristiknya yaitu masa sewa relatif singkat. Masa sewa biasanya lebih pendek daripada umur ekonomis aset tersebut. Lalu yang ketiga, opsi pembelian.
Lisi biasanya tidak memiliki opsi untuk membeli aset pada akhir masa sewa, atau jika ada opsi, harganya mendekati atau setara dengan nilai pasar saat itu. Nah, contoh untuk operating lisi ini yaitu kita menyewa kendaraan operasional. Contohnya, perusahaan menyewa mobil atau truk untuk keperluan operasional bisnis. Lalu, kantor misalkan menyewa komputer ataupun mesin fotokopi. Nah, itu akan dibalikkan lagi, tidak bisa kita langsung beli gitu ya. Lalu untuk selanjutnya ada jenis leverage leasing. Leasing yang melibatkan sumber pembiayaan dari pihak ketiga, selain lessor dan leasing. Nah, untuk leverage leasing ini kita ambil contoh aja ya. Misalkan kita contohnya itu di perusahaan atau pabrik gitu. Sebuah perusahaan lessor membangun atau membeli sebuah pabrik dengan biaya totalnya semisal 100 juta US dollar. Nah, untuk lessor memiliki modal sendiri sebesar 20 juta US dollar dan mengajukan pinjaman sebesar 80 juta US dollar untuk mendanai pembelian atau pembangunan pabrik tersebut. Lalu setelah selesai dibangun atau dibeli, lessor menyatakan fasilitas tersebut kepada lisi, mungkin sebuah perusahaan manufaktur atau lainnya melalui leverage leasing. Lisi membayar sewa kepada lessor selama periode sewa dan kemungkinan memiliki opsi untuk membeli pabrik atau fasilitas tersebut pada akhir masa sewa. Next, ada keunggulan leasing bagi perbankan dan lembaga keuangan. Yang pertama di sini ada diversifikasi portofolio. Di mana diversifikasi portofolio ini, yaitu leasing memungkinkan perbankan dan lembaga keuangan untuk memperluas portofolio mereka dengan mengalokasikan dana ke sektor-sektor yang berbeda, seperti peralatan berat, kendaraan, real estate komersial, dan lain sebagainya. Hal ini membantu mengurangi risiko konsentrasi pada satu jenis aset atau sektor tertentu. Dan yang terakhir itu ada risiko yang terkendali. Biasanya, leasing dapat membantu mengelola risiko terkait dengan kepemilikan aset. Misalnya, dengan menggunakan struktur leverage leasing, risiko pinjaman bisa dibagi antara lessor dan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dan dapat mengurangi eksposur terhadap risiko kredit. Yang ketiga, pengalaman spesifik. Lessor memiliki pengalaman dan keahlian spesifik dalam mengelola aset sewa guna usaha. Dari perspektif lessor atau pemberi sewa, yaitu biasanya yang pertama itu pendapatan stabil. Leasing memberikan sumber pendapatan yang stabil dan teratur melalui pembayaran sewa dari lisi, yang dapat membantu dalam menjamin kas dan perencanaan keuangan jangka panjang. Dan yang kedua itu diversifikasi portofolio. Lessor dapat mendiversifikasi risiko dengan menyewakan aset kepada berbagai lisi di berbagai sektor industri atau geografis. Yang ketiga itu manajemen risiko. Lessor dapat mengelola risiko terkait dengan kepemilikan aset seperti perawatan, depresiasi, dan nilai sisa aset. Dan selanjutnya itu ada pengembangan hubungan jangka panjang. Nah, leasing dapat membantu pintu untuk membangun hubungan jangka panjang dengan lisi yang dapat mengarah pada peluang bisnis lebih lanjut di masa depan. Yang kedua, struktur biaya kompetitif. Leasing dapat menawarkan struktur biaya yang lebih kompetitif dibandingkan dengan pembiayaan tradisional.
Tantangan dan resiko dalam industri leasing. Yang pertama, resiko kredit. Resiko kegagalan pembayaran oleh leasing merupakan tantangan utama dalam industri leasing. Perusahaan leasing menghadapi resiko kredit yang tinggi karena mereka memberikan pembiayaan untuk barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Yang kedua, resiko nilai sisa atau risiko ekonomi. Risiko ekonomi seperti resesi global dan kenaikan harga BBM dapat mempengaruhi kinerja perusahaan leasing dan mempengaruhi kemampuan leasing dalam membayar angsuran. Yang ketiga, risiko operasional. Risiko operasional seperti risiko penyalahgunaan aset oleh leasing dan risiko kegagalan leasing dalam membayar angsuran dapat mengancam keberlangsungan perusahaan leasing. Regulasi dan pengawasan leasing di Indonesia. Industri leasing di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui berbagai peraturan dan kebijakan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 POJK 05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan dirilis dalam rangka mendukung perkembangan perusahaan pembiayaan yang dinamis dan mewujudkan industri perusahaan pembiayaan yang tangguh, kontributif, inklusif, serta berkontribusi untuk menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Untuk pengawasan sendiri, Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan pengawasan ketat terhadap praktik leasing untuk menjaga stabilitas dan integritas industri. Tren dan perkembangan industri leasing di Indonesia. Yang pertama, digitalisasi. Adopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna. Perusahaan leasing telah menganggarkan belanja modal atau CAPEX bernilai miliaran untuk memutakhirkan inisiatif digital selama era pandemi COVID-19. Yang kedua, diversifikasi produk. Pengembangan produk leasing yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Industri leasing telah memperluas produk dan layanannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. Yang ketiga, peningkatan kemitraan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah merilis Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Multifinance 2024 sampai 2028 untuk mendorong kontribusi perusahaan leasing terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam pembiayaan sektor produktif dan UMKM. Kesimpulan dan rekomendasi. Leasing memiliki peran strategis yang penting dalam bisnis, terutama dalam mengakses aset tanpa harus membelinya secara langsung. Pertama, peran strategis leasing. Leasing menjadi solusi pembiayaan yang strategis bagi industri perbankan dan lembaga keuangan. Yang kedua, pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko yang efektif menjadi kunci keberhasilan bagi perusahaan leasing. Leasing membutuhkan supplier peralatan yang dapat dipercaya dan menghargai kerjasama dengan lessor sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka. Risiko utama untuk bisnis leasing meliputi risiko portofolio leasing, risiko nilai sisa, risiko pemeliharaan dan perbaikan, risiko biaya kapital, risiko nilai tukar mata uang, penyelesaian sengketa, dan perubahan dalam peraturan pajak. Yang ketiga, inovasi dan adaptasi. Industri leasing perlu terus berinovasi dan beradaptasi dengan tren dan kebutuhan pasar. Perusahaan leasing harus tetap inovatif dan adaptif dalam menghadapi persaingan yang semakin tajam di pasar domestik dan internasional. Leasing memberikan fleksibilitas dalam memperbarui aset yang sangat penting dalam industri yang terus berkembang dan di mana inovasi teknologi terjadi dengan cepat.